Ada banyak kisah di masa lampau yang tak tercatat. Terlebih lagi ketika periode zaman belum mengenal budaya aksara. Tapi di Kampung Bena, kampung adat di Flores, Nusa Tenggara Timur, jejak kebesaran masa silam wilayah ini yang berusia lebih dari 1.200 tahun bisa terurai dengan jelas. Dari mulut ke mulut, sejarah berdirinya sejumlah kampung di sini memang beraneka ragam. Kendati begitu, ada satu kesepakatan tak tertulis, bahwa suku Bena adalah suku pertama yang menetap sehingga dinobatkan menjadi nama kampung. Bena ini didirikan dalam waktu yang sampai hari ini kita belum bisa pastikan kapan didirikan dan sudah umur berapa. Menurut para arkeolog dari Jerman dan Prancis, bahwa Bena ini sudah 8.000 tahun. Tapi dari hasil cerita nenek moyang, kami belum bisa menyimpulkan bahwa Bena ini didirikan kapan dan sudah berapa umurnya sampai dengan hari ini. Bena ini menurut cerita daripada leluhur kami adalah itu sebenarnya sebuah kapal yang pada masa dulu itu terdampar dan karam, sehingga di sini dikenal dengan nama, kalau di bagian di atas itu kita kenal dengan namanya Bowoza. Bowoza itu artinya tamparan ombak terhadap buritan kapal, dan yang ini namanya Mangulewa. Mangulewa itu tiang utama kapal itu. Bena identik dengan pola pemukiman tradisi megalitikum, sistem kebudayaan dengan peninggalan batu-batu besar. Bagi orang Bena, Gunung Inerie yang bertengger di sisi barat adalah gunung suci. Dalam tradisi megalitikum, tempat tinggi seperti gunung memang dipercaya sebagai rumah arwah nenek moyang yang bersembahyang. Ada 9 suku yang terhimpun: Bena, Derukai, Deruazi, Dizikai, Diziazi, Kopa, Ngada, Ago, dan Watu. Masing-masing suku dipimpin kepala suku yang disebut Moza. Ada 45 rumah adat berdiri tegak di kampung ini. Komplek rumah setiap suku dipisahkan ketinggian berbeda-beda dalam 9 tingkatan. Setiap suku wajib memiliki 2 rumah pokok, Sakapuu atau rumah keluarga inti dari pihak perempuan, dan Sakalogo, rumah keluarga inti laki-laki. Perempuan memang diposisikan tinggi di Bena, namun tetap selaras dalam keseimbangan, dan pria tetaplah kepala keluarga.
Ngada ini memang terkenal dengan kebudayaan materi yang kita kenal dengan kebudayaan megalitikum. Itu bisa dilihat di halaman tengah perkampungan adat mereka, dan juga di sana berlaku prinsip garis keturunan matrilineal menurut keturunan ibu, dan mereka juga sekali setahun melakukan upacara besar di mana seluruh kerabat itu akan berkumpul. Mereka akan melakukan sejumlah ritual yang akan mengingatkan kejayaan masa lalu leluhur. Seperti kampung adat lain di Ngada, Bena dibangun di puncak bukit. Pemilihan letak berkaitan dengan sistem pertahanan ketika perang antar suku masih menjadi makanan sehari-hari. Itu jelas terlihat di dalam pola perkampungan mereka yang cenderung mengelompok, tidak menyebar. Jadi kalau kampung yang namanya kampung adat itu selalu mengelompok, membentuk satu lokasi yang mengelilingi satu lokasi sakral di tengah. Jadi ini juga dalam rangka mereka mempertahankan wilayah mereka dari serangan suku-suku lain dari luar. Jadi kalau menyebar itu mudah diporak-porandakan oleh lawan, tapi kalau mereka mengelompok itu mereka lebih solid melawan suku yang akan menyerang dari luar. Di Bena, rumah-rumah berjajar dua baris utara selatan menghadap monumen megalitikum dan sepasang bangunan baga. Inilah satu kesatuan penghubung antara masyarakat Bena dan leluhur. Ada 9 pasang baga dan ngadu di kampung Bena sesuai dengan jumlah suku yang menetap di sana. Baga dan ngadu diyakini adalah transformasi dari dolmen dan menhir. Kalau ngadu melambangkan leluhur yang laki-laki, baga melambangkan leluhur yang perempuan, hata melambangkan leluhur yang laki-laki, dan anaye melambangkan leluhur yang perempuan. Ngadu dan baga itu sebagai simbol kekuatan suku, dan ini dibangun sebagai tanda persatuan, lambang keperkasaan, lambang kekeluargaan, sehingga itu dibangun di tengah kampung. Ya. Dan kalau di rumah yang boleh Bapak melihat di sana ada rumah kecil yang ada di atasnya, itu melambangkan simbol leluhur perempuan yang namanya anaye, dan yang hata itu simbol leluhur laki-laki. Itu simbol leluhur laki-laki itu yang kita namakan saka lobo, dan simbol leluhur perempuan itu yang kita namakan saka pu. Hampir di setiap depan rumah juga dijumpai tanduk kerbau dan rahang babi. Ini simbol status. Tanduk kerbau menandakan pemiliknya pernah berbuat kebajikan untuk orang miskin. Sedangkan rahang babi menunjukkan jumlah babi yang dipotong dalam upacara membuat rumah adat. Meski kini mayoritas menganut Katolik,
Warga kampung Bena masih setia menjalankan ritual warisan nenek moyang. Keluarga Moses Saba misalnya, mereka hendak menggelar ritual yang bertujuan menghormati dan meminta petunjuk leluhur. Bunga kami juga sekolah dia, kami pun dokumen dia. Mabu, kami juga sekolah apa. Ni malam macam salah, dia bilang mak tuli dia tengok tu, kami pertama, nyati para. Bokor kepala mulu lepas kena dunia, mana kebun dia ulah kepala mulu. Lewat persembahan berupa ayam, terutama hati dan ususnya, orang Bena percaya orhan ini menjadi hidangan favorit para leluhur. Sedangkan dagingnya diolah untuk dimakan bersama anggota keluarga. Ini baik sama tu agak dia. Kita lebih kuat. Ya tegur tu. Sama bola kita tu mulai urat tu. Dia mesti pabolo. Dia bawa dia tu. Kau nak settle ni. Dia lagi. Kena tu. Di kita tegur lah. Temi tegur lah. Upacara ni macam upacara dia nama. Dia mi tengok tu. Mi di mana. Mi gara ma ini bukan media nuwa. Mi tipa ma ini bukan media nuwa. Mulai kena nak kemana derwa, mana di. Bila gara ini budian nuwa Bena na. Umur masih sebena. Bainu berdua dia sama apa? Masih sebena. Mulai jangan giri ke ura manu derwa na. Tak ada mana upacara ke manu. Tak ada punu. Miu dia sebena jangan itu masih miu dia mana saja. Ulu mamu kasmat bana. Bila mak ada nengok dona. Ulu mamu kasmat bana. Mau kenana. Mulai kan jangan diri kura, mia kita masih mina mana cakap kami dia, mia kita tu mode, mia sepak pana, kena masih magu pol pahpuna, mana baik riset dunia kita dengan bebas, kita magu ulu perkara kita menang. Darah ayam yang dikorbankan juga dioleskan ke alat musik sebelum mengiringi kasao, tarian pendamping ritual di Bena. Woi kawan, kalau di depan kah? Dah kami paman ekor lapa, rapa dengar dumbaka, nusi tenaa, ketibanga. Ini adalah ekspresi masyarakat Bena dalam menghormati arwah leluhur yang bersemayam di Gunung Inerie. Tak ada ketetapan mengenai jumlah penari, tapi tari kasao sekali lagi memperlihatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di kampung yang dihuni lebih dari 60 kepala keluarga ini. Penari wajib mengenakan pakaian adat lengkap yang ditenun perempuan Bena. Dan tempat pelaksanaan kasao selalu di tengah kampung. Tanah lapang tempat para pendahulu dimakamkan.
Hidup dalam naungan Katolik tak membuat orang Bena mengesampingkan warisan nenek moyang. Hingga kini masih banyak upacara leluhur yang dijalani, termasuk upacara daur hidup. Prosesi daur hidup lazimnya menyentuh 3 hal, dari soal kelahiran, pernikahan, atau kematian. Dan kali ini warga Bena hendak menggelar prosesi kematian salah satu ketua adat. Kisah Loka, tanah lapang di tengah kampung, menjadi titik sentral ritual. Tak perlu aba-aba, setiap orang sudah paham betul tugas masing-masing. Untuk sesaat, roda aktivitas terhenti. Tak cuma keluarga atau satu suku. Setiap orang di kampung Bena menelan kedukaan. Sebelum penguburan, ada tirura, ritual bunuh babi yang tak boleh dilewatkan. Bagi orang Bena, babi tak cuma hewan ternak, tapi juga menjadi simbol status sosial warga. Semua ikuti masa putih. Putih orang ada dia. Putih sambil lengwak hati sana. Putih di dia. Masa ada dia. Mana kau dia? Keluar nasi temai. Temai dua. Nasi rai. Semakin banyak darah tertumpah yang melimpah makanan untuk bumi atau leluhur. Darah juga dipercaya memberi kesuburan untuk tanah. Meski kental dengan kebudayaan megalitik, pemakaman orang Bena tak identik dengan tradisi sarkofagus atau kubur batu. Nisan orang Bena tetap berupa bambu atau su'a, yang kini diganti salib. Su'a yang dulu digunakan untuk menggali liang menjadi simbol arwah yang telah tiada. Begitu penguburan selesai, keluarga inti almarhum membawa su'a dan membuangnya ke tebing di sisi barat. Arah matahari tenggelam disimbolkan menjadi akhir kehidupan orang Bena.
Jari yang dicelupkan ke bambu adalah salam perpisahan, bentuk keikhlasan melepas sang arwah. Oh, kolengora! Oh, kolengora! Muku kadau tu tua kadaru pala su'a kaudina. Setelah dikubur, Pak, barang tadi yang kita gunakan untuk gali, itu harus dibawa sertakan. Termasuk di dalam itu bambu. Di sini bilang ada ini bunuh pulu. Bunuh pulu itu daun pulu ini. Kemudian ini vako. Itu harus dibawa sertakan. Sampai di sana, Pak. Itu harus pakai teriak. Sebut nama si mati. Sebut nama si mati. Di sana, Pak, ada tanah juga. Begitu kita panggil, ada orang jawab. Kalau jawab jauh, berarti kematian juga masih jauh. Kalau misalnya begitu kita panggil, ada jawab misalnya diperkirakan 100 meter. Itu tidak lama, Pak. Itu tidak lama membuktikan bahwa akan ada kematian. Pemakaman di Kisaloka hanyalah untuk mereka yang wajar proses kematiannya. Sedang warga yang meninggal tak wajar seperti kecelakaan dimakamkan di sisi kampung.